Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah ketemu lagi dan saya dengan tema masalah wasiat. Kenapa kita harus kenapa saya membawakan tema wasiat? Banyak hal-hal yang perlu ibu bapak ketahui tentang wasiat. Dalam Al-Quran itu lebih banyak disebutkan waris dan wasiat, beda dan hibah. Kenapa? Kalau waris dan wasiat itu teknis pelaksanaannya itu dijelaskan secara rinci. Tapi kalau hibah itu pembahasannya, teknisnya itu tergantung kreativitas kita. Jadi kalau waris itu disebutkan di Al-Quran kurang lebih 70% tentang pembagian waris itu disebutkan di Quran. Dan juga wasiat pun sama. Beda dan hibah. Kalau hibah itu lebih banyak disebutkan di hadis. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kita akan membahas tentang wasiat. Banyak orang yang menganggap bahwa wasiat itu berapapun jumlahnya itu boleh diwasiatkan, dan kepada siapapun itu boleh kita berwasiat. Padahal wasiat itu ada teknisnya, ada teknik pembagiannya, ada cara pembagiannya. Apa itu wasiat? Wasiat itu harta yang diwasiatkan kepada orang yang sebelum meninggal. Jadi ketika bapak ibu ada tanda-tanda akan meninggal, maka boleh berwasiat. Dan wasiat itu dibagikan atau diberikan pada saat almarhum, pada saat orang yang berwasiat itu sudah wafat. Kata Allah, kata firman Allah, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembagian waris dilakukan setelah memenuhi wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal atau setelah melunasi hutangnya. Nah, surat An-Nisa ayat 11 itu bicara tentang warisan. Jadi teknis atau pembagian warisan itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11. Nah, di akhirnya itu ada penggalan ayat mimba di wasiyati yusi biha audain. Pembagian waris itu dilakukan setelah memenuhi wasiat, orang yang meninggal atau setelah melunasi hutangnya. Jadi wasiat itu dilakukan atau diberikan setelah melunasi hutangnya. Nah, kalau ada si A dia berwasiat tapi kekayaannya itu habis membayar hutang, maka wasiatnya tidak apa-apa, tidak dilaksanakan. Jadi kalau misalkan bapak Anda itu berwasiat kemudian hartanya itu habis oleh hutang, maka wasiatnya nggak apa-apa, nggak dilaksanakan. Next. Nah, kapan wasiat diucapkan? Tadi saya jelaskan bahwa wasiat itu diucapkan pada saat ada tanda-tanda kematian. Jadi kalau Anda itu merasa masih jauh kemudian berwasiat, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau merujuk pada ayat surat Al-Maidah ayat 106 itu ketika ada tanda-tanda kematian. Perlukah ada saksi? Jelas. Ketika Anda berwasiat, maka Anda harus punya dua saksi. Nah, saksi itu penting. Jadi salah satu syarat wasiat itu sah dan tidak, itu harus ada dua saksi. Nah, bagaimana kalau suratnya itu tidak dibuat? Misalkan nih, maksud saya gini, kalau misalkan tidak di depan notaris, apakah itu sah? Secara hukum sah. Selama ada ijab kabul, selama ada dua saksi. Kalau tidak di depan notaris itu tetap sah secara syariat. Tapi untuk
keamanan, untuk keamanan wasiat, maka notaris itu dianggap penting. Jadi sah dan tidaknya wasiat itu ketika ijab kabulnya jelas, ketika ada dua saksi, ketika pemberi wasiatnya jelas dan penerimanya jelas, dan ada barang jenis barang yang diwasiatkan, itu sah sekalipun belum dicatat di depan notaris. Nah, dan lebih baik kalau di depan notaris. Kenapa? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Nah, next. Lanjut. Nah, siapa yang berhak menerima wasiat? Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan hak kepada semua yang memiliki hak. Oleh karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi Bapak Ibu, wasiat itu boleh diberikan kepada siapa saja kecuali kepada ahli waris, itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau ahli waris non muslim, kecuali ahli warisnya non muslim? Misalkan bapak atau ibu tuh punya anak tapi dia tuh murtad, non muslim. Nah, bapak boleh berwasiat pada anak yang non muslim. Kenapa? Anak yang beda agama, sekalipun itu anak kandung, maka dia tidak punya hak mendapatkan waris. Konsekuensinya, kalau dia tidak mendapatkan warisan, kalau dia tidak tidak mendapat hak warisnya, maka dia boleh mendapatkan wasiat. Jadi sekali lagi, kalau ada ahli waris atau sekalipun itu anak kandung, dia non muslim, kemudian kita berwasiat untuk dia, maka itu diperbolehkan. Kemarin tuh ada yang datang saya, dia nangis-nangis, anaknya itu murtad, anaknya itu keluar dari Islam, padahal katanya SD-nya itu sekolah di SD Islam, SMP-nya SMP Islam, kemudian SMA-nya di SMA negeri, kemudian di kuliahnya di negeri. Nah, padahal basic agamanya kuat, tapi setelah dia gaul, kemudian dia bergaul dan non muslim, kemudian dia keluar dari Islam. Nah, kalau ada kasus seperti itu, anaknya dia keluar dari Islam atau murtad, maka dia boleh mendapatkan wasiat. Kenapa? Sebab dia tidak mendapatkan hak waris gitu. Nah, tapi kalau anak itu muslim, anak kandung muslim, maka dia jelas, kata Nabi, fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi kalau anak kandungnya itu muslim, dia haram, tidak boleh mendapatkan wasiat. Tapi kalau anaknya itu atau ahli waris yang non muslim, dia tidak berhak mendapatkan waris, tapi boleh mendapatkan wasiat. Nah, next. Bapak Ibu, ada yang berpendapat bahwa hibah itu ada batasan. Saya ulangi pembahasan sebelumnya, hibah itu tidak ada batasan. Kita itu banyak yang beranggapan bahwa hibah itu batasannya sepertiga. Yang ada batasan sepertiga itu bukan hibah, tapi wasiat. Perlu dicatat bahwa yang ada batasan maksimal itu adalah wasiat. Hibah tidak ada batasan. Jadi kalau bapak ibu mau menghibahkan pada anak lebih dari sepertiga pun itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi yang ada batasannya itu hanya wasiat. Jumlahnya berapa? Sepertiga. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, kemudian dia dengan kekayaan yang banyak, dia tuh bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku akan berwasiat untuk menyerahkan semua kekayaanku. Beliau menjawab, jangan, tidak boleh. Nah, kemudian saat nanya lagi, bagaimana kalau setengahnya? Kata Nabi, jangan. Jadi saat itu dia akan mewasiatkan semua kekayaannya. Kata Nabi, jangan. Kemudian
bagaimana kalau setengahnya, kata Sa'ad. Kata Nabi pun jangan. Kemudian nanya lagi Sa'ad, bagaimana kalau sepertiga? Nabi menjawab, ya cukup sepertiga, sebab sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli waris dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam dalam keadaan menjadi pengemis atau dalam keadaan miskin. Jadi ternyata yang ada batasan maksimal itu bukan hibah. Yang ada batasan maksimal itu wasiat, bukan hibah. Kalau hibah, ibu bapak menghibahkan kekayaan pada anak itu boleh, bebas. Nah, tapi kalau wasiat itu ada batas maksimal. Oke. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit tadi ada yang dari Sumedang ya Bu. Ibu siapa? Ibu Anissa. Nah, insya Allah Bu, mohon doanya. Insya Allah beberapa tahun kemudian itu akan dibangun arena dakwah, media dakwah, apakah itu masjid atau misalkan rumah tahfidz atau apapun lah. Insya Allah akan ada satu tanah wakaf di daerah Jatinangor, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan itu akan dibangun masjid rencananya gitu. Dan insya Allah itu akan menjadi salah satu media dakwah percikan iman. Dan bagi bapak dan ibu yang ada di wilayah Jatinangor, nanti tidak usah jauh-jauh misalkan ke Arjasari atau kemana, itu tinggal ikut kajian di Masjid Jatinangor. Nah, kemudian di sini ada yang dari Bali, Aceh ya Bu, dari Bali, dari Aceh gitu. Nah, belakangan ini ada beberapa jamaah yang yang ingin ada kajian waris itu dari Bogor. Dari Bogor pernah ada kajian waris via Zoom. Jadi kalau misalkan ibu-ibu dari Bali, dari Aceh ingin ada kajian waris, boleh via Zoom gitu. Nah, ya itu yang dapat saya sampaikan. Sepertinya ibu bapak sudah mulai gelisah ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz Aam. Terima kasih kepada bapak dan ibu. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.